tertinggi Bapak Albert dalam seminar hari ini, di mana beliau akan menyampaikan banyak hal tentang latihan kebugaran di masa pandemi. Baik, untuk itu saya akan membacakan sedikit CV dari Bapak Dr. Albertus Kenan Lampir. Mungkin ya, baik, terima kasih Pak Kepro. Ya, nama lengkap yaitu Bapak Dr. Albertus Kenan Lampir, SPD MPD AIFO. Beliau lahir di Banjarmasin pada tanggal 17 Agustus 1967. Pak Albert ini sebagai dosen tetap di Universitas Pattimura Ambon pada Fakultas Keguruan dan Pendidikan program studi PJKR. Dan pada saat ini beliau sebagai wakil dekan 2 dari Pati Ambon. Untuk riwayat pendidikan S1 di FKIP Pati Ambon, 1993, S2 Universitas Negeri Surabaya tahun 2001, kemudian S3 Universitas Negeri Surabaya 2011. Ya, perlu kita ketahui juga bahwa Pak Albert ini merupakan mantan atlet dan juga mantan atlet taekwondo. Beliau juga sebagai mantan Tarsponi di Provinsi Maluku. Dan juga saat ini beliau juga sebagai ketua olahraga. Selain itu juga Pak Albert juga merupakan instruktur nasional. Jadi untuk wilayah Indonesia kita sudah memiliki kiprah dari pemateri kita pada hari ini, karena beliau akan memperkuat kiat-kiat ataupun latihan kebugaran di masa pandemi ini. Pak Albert juga merupakan juga menulis sejumlah buku, baik itu buku tentang kepelatihan, manajemen konflik, maupun buku tentang tes dan pengukuran olahraga. Kemudian sedikit CV dari Pak Dr. Albertus Kenan Lampir. Lebih detailnya tentang latihan kebugaran jasmani di masa pandemi ini akan dibahas tuntas oleh Pak Albert. Untuk itu saya berikan kesempatan kepada Pak Albert untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatan yang diberikan. Pak Rektor yang mungkin berkenan hadir, tapi mungkin juga karena satu dan lain hal sehingga mungkin terhambat. Ini kalau situasi daring kan biasa begini ya. Jadi ya kita pahami saja. Yang saya hormati sahabat saya sekaligus juga partner dan teman suka baku Malawang, Pak Dekan, UKW yang sangat beta hormati, beta banggakan. Juga Pak Kaprodi yang selalu energik dalam berbagai hal, selalu membuat terobosan-terobosan yang sama sekali di luar kadang ketong saya mampu berpikir ke situ dong, berpikir jauh sekali.
Ini adik-adik yang luar biasa. Kalau ada 10 orang macam begini, maka UKW segera terbang karena dekannya juga selalu terbang gitu. Luar biasa ya. Eh, Pertama-tama juga saya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena di sore hari ini kita dalam berbagai situasi kondisi yang berbeda, meskipun hanya melalui virtual, kita sudah boleh berkumpul bersatu bersama-sama melalui link virtual yang hari ini kita sempat ada di dalamnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini mungkin saya sendiri narasumber ya, karena kegiatannya rupanya berseri, yaitu hebatnya Kaprodi dan hebatnya juga Pak Dekan yang sudah menyiapkan secara berseri sehingga mungkin tidak pernah selesai-selesai sampai nanti hari olahraganya itu. Ya, kita patut memberikan apresiasi yang tinggi atas seluruh konsentrasi dari UKW, terutama juga Prodi PJKR. Ya, moga-moga selalu jaya ke depannya. Dan salam olahraga buat kita semua. Jaya. Baik, saya coba untuk men-share materi saya. Ya. Sorry. Di era ini ya, di era ini kita banyak sekali mendengar yang namanya kesegaran jasmani. Kita juga banyak mendengar tentang kebugaran jasmani. Kita juga sering mendengar yang dikatakan sebagai kualitas fisik. Jadi sebenarnya ya kalau dulu kita dengar cuma kesegaran jasmani saja. Tapi dalam perkembangannya kemudian diperbaiki dari sisi bahasanya, sehingga saat ini kita tahu orang sudah tidak hampir lagi menggunakan kata kesegaran jasmani, tapi kebugaran jasmani. Ya, katanya yang namanya segar-segar itu identik dengan buah, sayur, gitu-gitu ya. Kalau manusia mungkin lebih identik dengan yang namanya bugar. Gitu. Nah, tapi supaya kita, saya dalam kesempatan ini menghantarkan kita pada satu nuansa pikir yang sama, apa sebenarnya kebugaran jasmani itu. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat ya, ada definisi yang menyatakan bahwa kebugaran adalah kemampuan tubuh untuk dapat melakukan kerja ya, dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan yang berarti, serta masih memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas berikutnya. Ya, jadi orang yang memiliki kebugaran jasmani yang baik, ya, mungkin kita sama-sama berlatih, sama-sama beraktivitas, sama-sama bekerja. Yang lain mungkin sudah merasa lelah, tapi orang yang bugar ini masih tetap mengalami kondisi yang fit, ya, masih tetap sehat, bugar, masih bisa bercengkerama, bersenda gurau, tertawa, ya, berkelakar dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai orang yang bugar, ya. Secara menyeluruh ada dua ya komponen kebugaran jasmani. Yang pertama kita lihat sebagai syaratnya, ada kebugaran jasmani yang berkaitan dengan skill, atau kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan. Ya. Tetapi juga ada kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi baik nanti ada kebugaran jasmani yang identik dengan skill, keterampilan itu seperti apa, dan yang berkaitan dengan yang namanya kesehatan itu seperti apa.
Ya, kalau kita lihat kebugaran jasmani yang berkaitan dengan keterampilan, ya, di sana ada koordinasi, ya, ada kecepatan, ada power, ya, ada reaksi, ada kelincahan, dan juga ada keseimbangan. Jadi 6 indikator ini merupakan unsur, ya, dari sebuah kebugaran jasmani dari sisi keterampilan atau skillnya. Sedangkan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan, ya, itu ada daya tahan aerobik, ya, ada komposisi tubuh, ada kelentukan, ya, ada daya tahan otot, ada ada kekuatan. Nah, ini unsur-unsur yang bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kesehatan ini memenuhi unsur-unsur ini. Jadi kebugaran jasmani terbagi atas dua itu, ya. Kemudian yang berikut kalau kita lihat dari tujuan, ya, tujuan kebugaran itu dari sudut pandang pendidikan, ini dikatakan sebagai upaya peningkatan kebugaran jasmani itu memiliki 4 tujuan, ya, yang penting yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pembentukan gerak, ya. Kemudian yang kedua adalah pembentukan prestasi, ketiga adalah pembentukan sosial, dan yang keempat adalah pertumbuhan badan. Jadi kalau aktivitas nanti yang terkait dengan gerak dan segala macam itu, ya, nanti ada kemudian juga aktivitas yang terkait dengan pembentukan prestasi. Kita lihat sering atlet-atlet kita dites juga kebugarannya. Jadi kalau saya tidak terlalu kalau untuk atlet saya tidak mengatakan tes kebugaran jasmani, karena kebugaran jasmani itu ada unsur-unsur yang diteskan. Ada yang mungkin cocok, ada yang juga mungkin tidak cocok. Saya kalau di kepelatihan terutama kepada atlet-atlet, ya, saya lebih cenderung mengatakan sebagai tes kualitas fisik, ya. Jadi kalau kualitas fisik, ya, memang komponen biomotoriknya sama saja, ya. Tapi seperti ada sedikit kecenderungan, ya, saya lebih menggunakan kata kualitas fisik daripada kebugaran jasmani itu. Nah, ketika seseorang dikatakan bugar juga, ya, tentu saja memiliki variasi gerak yang baik, ya, dia lincah. Ya, kalau orang yang tidak bugar atau orang yang sakit, tentu saja dia bergerak saja agak susah, ya. Juga mungkin tidak bisa lincah, tidak bisa ceria, dan seterusnya. Juga terkait dengan pembentukan sosial. Jadi kalau sosial ini, ya, otomatis ini mampu berinteraksi secara baik, ya, menerima keberadaan lingkungan, menerima lingkungan yang ada, mampu menyesuaikan dengan situasi dan lingkungan yang ada. Nah, ini semua merupakan bagian daripada kebugaran jasmani. Yang berikut juga terkait dengan pertumbuhan badan. Jadi orang tumbuh kembangnya seseorang itu juga sangat identik dengan yang namanya kebugaran jasmani. Jangan sampai orang tumbuh menjadi ada yang tumbuh terlalu subur juga, gitu. Ya, kita ada yang tumbuh tidak mungkin di tanah tandus tidak terlalu subur, tapi ada yang tumbuh kelebihan subur juga, sehingga kita lihat dalam perkembangannya, ya, ada sebagian orang yang mungkin agak sedikit tidak tinggi, ya, dan ada orang yang mungkin juga menjadi sangat tinggi. Ya, sangat tinggi kalau untuk ukuran orang Indonesia, orang Asia itu kan, ya, rata-rata 1,70 m sampai 1,80 m itu sudah luar biasa. Tapi kalau misalnya ada orang yang tumbuh sampai di atas 2 meter dan seterusnya, ini malah dominan di antara mereka yang tumbuh terlalu subur seperti itu memiliki juga sedikit gangguan pada fisik, mungkin agak sedikit lebih lambat dan seterusnya, ya. Itu bagian dari tumbuh dan kembangnya seseorang.
Ya, kita di dalam kebugaran jasmani itu mungkin sering mendengar ya orang yang sehat dan bugar ya. Kalau definisi kita melihat pada definisi-definisinya, ya WHO dia menyatakan bahwa sehat itu keadaan sejahtera, sempurna dari fisik ya, baik itu mental, sosial ya. Sedangkan orang yang bugar yaitu orang yang mampu melakukan aktivitas tanpa merasa lelah. Jadi kalau terkait pada sehat dan bugar ini, saya sengaja cantumkan di bawah sini ya, bahwa mungkin ya, orang yang sehat ya belum tentu dia bugar ya. Tapi orang yang bugar itu biasanya sudah pasti sehat gitu. Ya katakanlah kita bersama-sama mau naik ke lantai 3 misalnya. Saya mau naik ke UKW lantai 3. Kita bersama-sama naik ya, mungkin orang yang sehat tapi tidak bugar, dia bisa naik ke lantai 3. Tapi sampai di lantai 3 itu mungkin sudah ngos-ngosan gitu. Ya, tapi kalau orang yang bugar mungkin dia bisa berlari, bisa naik santai sampai ke atas, dan sampai di atas juga dia masih bisa senyum-senyum, masih bersenda gurau dan segala macam ya. Nah, itu perbedaannya antara orang yang sehat dan orang yang bugar ya. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi klasifikasi kebugaran jasmani ya, ini ada terbagi 3 ya. Yang pertama ini kebugaran jasmani yang statis ya. Kemudian yang kedua adalah kebugaran jasmani yang dinamis, dan juga yang ketiga adalah kebugaran jasmani yang motoris ya. Yang statis itu apa? Ya, keadaan seseorang yang bebas dari penyakit. Dia tidak sakit, dia tumbuh sehat seperti biasa. Ini seseorang yang memiliki kebugaran yang statis. Tapi kalau misalnya dia memiliki kebugaran yang dinamis, ya otomatis ini kemampuan untuk bekerja efisien ya, tidak memerlukan keterampilan yang juga terlalu hebat-hebat ya, misalnya berjalan, mengangkat, melompat, ya itu sudah bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki kebugaran yang dinamis. Yang ketiga ini adalah terkait dengan kebugaran yang motoris ya, otomatis di sini melingkup ya, mencakup kemampuan untuk melakukan kerja dengan skill yang tinggi dan efisien. Jadi kalau bicara tentang skill yang tinggi dan efisien, maka otomatis nanti kita lihat ada komponen-komponen kebugaran jasmani di dalamnya, ada kurang lebih 10 ya. Nanti di belakang ada daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, power, dan seterusnya itu. Ya termasuk juga yang tadi sudah dipisahkan menjadi yang mana yang terkait dengan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan mana yang terkait dengan keterampilan. Nah, di sini kalau Anda lihat ya, kita memiliki kebugaran yang motoris itu, maka 10 komponen biomotorik di dalamnya ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan. Ketika seseorang dikatakan bugar ya, maka unsur-unsur yang akan dites ini terdiri dari kurang lebih 10 item ini yang bisa menentukan bahwa apakah seseorang itu bugar atau tidak. Ya, ada di sana ada endurance ya. Endurance itu daya tahan ya. Kemudian ada juga strength ya, atau kekuatan. Kemudian ada speed ya. Ada speed itu kecepatan ya, ada agility ya, atau kelincahan, kemudian ada balance ya, atau keseimbangan atau balancing ya. Kemudian ada coordination ya, atau koordinasi, ada juga reaksi ya, atau reaction. Kemudian flexibility atau kelentukan, atau juga kadang kita bilang kelenturan ya, atau sebagian orang juga menyatakan sebagai fleksibilitas ya. Dan ada juga power ya, daya ledak atau daya eksplosif itu. Dan juga yang terakhir itu ada accuracy ya, atau akurasi ya. Saya cari-cari di bahasa Indonesia itu tidak ada kata akurasi kecuali ketepatan gitu. Ya, jadi itu unsur-unsur dari komponen kebugaran jasmani yang kalau kita kaji maka dia tidak berbeda dengan komponen kualitas fisik. Komponen kualitas fisik juga mencakup
10 komponen biomotorik ini. Ya. Ya, dan kalau kita melihat pada program dari latihan kebugaran ini, ada yang mengatakannya atau kita kenal dengan kata molis ya, molis ya. Jadi molis itu terdiri dari kata move ya, kemudian live dan strength ya. Apa itu move? Ya, otomatis gerak kontinu ritmis ya. Ini menggunakan otot-otot besar ya dari tubuh, baik itu ekstremitas inferior maupun yang ekstremitas eksterior ya. Dan dasar gerak antara lain itu meliputi apakah itu jalan ya, berlari, meloncat ya, dan berputar dan lain segalanya. Kira-kira bentuk atau tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan daya tahan jantung paru ya, dan memperbaiki yang namanya komposisi tubuh dalam arti mengurangi lemak tubuh. Ya, mudah-mudahan nanti masing-masing kita juga bisa mengukur apakah kita ini memiliki lemak tubuh yang sedikit, banyak, ataukah berlebihan, ataukah bagaimana. Ya, itu biasanya ditentukan dengan apa? Ada kalau orang mengukur ketebalan lemak itu menggunakan alat ukur apa? Ya, kita sering sekali alat yang murah yang bisa kita dapatkan, yaitu skin caliper. Ya, kalau skin caliper kita di tempat-tempat yang bisa kita ukur, di tricep, di bagian punggung ya, itu bisa kita ukur ketebalan lemaknya. Dan kalau dari hasil ukuran itu sebenarnya orang bisa tahu bahwa saya memiliki lemak yang berlebihan atau tidak ya. Kan mungkin juga adik-adik atau bapak ibu, saudaraku semua mungkin pernah juga mengetahui ya atau mendengar yang namanya body mass index ya. Body mass index ya, atau indeks massa tubuh itu. Indeks massa tubuh itu kan ada rumus-rumus yang biasa kita gunakan itu. Misalnya kita menggunakan berat badan ya dalam satuan kilogram, lalu kita bagikan dengan tinggi badan kali tinggi badan. Nah, dari situ kita akan mendapatkan kira-kira indeks massa tubuh kita itu seperti apa. Nah, jadi kalau siapa tahu peserta yang ikut ini ada yang kepingin tahu, dia bisa menggunakan rumus itu. Jadi sebentar pulang sudah bisa hitung-hitung. Saya ini termasuk orang yang dalam kategori gizi kurang, ataukah juga gizi yang cukup, ataukah gizi yang baik, ataukah gizi yang berlebih ya, atau juga bisa dikatakan sebagai apakah saya ini termasuk dalam golongan sangat kurus, ataukah saya kurus, ataukah saya dalam kondisi tubuh yang ideal, ataukah saya ini masuk dalam kategori yang mungkin gemuk ya, atau juga mungkin sangat gemuk. Nah, jadi nanti pulang silakan mencoret-coret saja ya, siapa tahu ada yang bisa menghitung. Kita pakai indeks massa tubuh itu sama dengan berat badan dalam kilogram ya. Jadi masing-masing tahu berat badannya berapa, kemudian kita bagikan dengan tinggi badan kali tinggi badan ya. Dengan demikian masing-masing kita akan segera mendapatkan informasi itu. Misalnya orang kalau nanti angka-angkanya misalnya seseorang itu ya mendapatkan nilai akhirnya di bawah atau lebih kecil dari 17 ya. Kalau misalnya dia lebih kecil dari 17 berarti bisa dikatakan dia kurang gizi ya, kurang gizi atau sangat kurus ya. Tapi kalau misalnya dia berada di antara range antara 17 sampai 18,5 misalnya, ya bisa jadi dia bukan sangat kurus tapi termasuk kurus. Ya, tapi kalau misalnya dia berada di range antara 25 ya sampai 27 ya, maka ini sudah bisa dikatakan
dia seseorang itu masuk dalam kategori gemuk ya. Dan 27 ke atas itu biasanya sudah termasuk sudah sangat gemuk. Jadi kebetulan siapa yang mengikut ini, daripada orang nanti bilang katong, ale terlalu kurus, katong tersinggung. Atau juga mungkin ada yang bilang, ale terlalu gemuk, ya nanti juga ada yang tersinggung. Marilah kita mengetahui indeks-indeks massa tubuh kita sehingga kita tahu ya indikator-indikator apa yang bisa mengatakan bahwa kita kurus atau gemuk dan seterusnya ya. Itu yang terkait dengan molis yang pertama. Jadi molis pertama itu adalah move-nya ya. Move. Nah, yang kedua itu terkait dengan lift. Ya. Lift itu apa? Ya, gerak melawan beban. Ya. Jadi baik itu beban dari berat badan ya, maupun dari beban luar ya. Itu kalau kita biasanya menggunakan dumbbells atau mungkin beban-beban dari luar ya, atau juga menggunakan berat badan teman dan seterusnya. Ya, tujuannya apa lift itu ya? Bertujuan untuk melatih otot ya. Baik itu kekuatan, daya tahan, pembentukan maupun juga untuk membuat otot-otot kita menjadi lebih fresh, lebih kencang gitu ya. Nah, dan yang ketiga itu ada stretch. Ya, stretch itu otomatis yang biasa kita kenal dengan regang ya, regang. Jadi gerak meregang sendi yang mengulur otot-otot ya, dan juga meregangkan sendi-sendi itu, mengulurkan otot-otot, meregangkan sendi-sendi. Ya. Dan ini dapat dikerjakan dengan bermacam-macam cara, seperti yang kita ketahui di fleksibilitas itu ya, ada kurang lebih 5 metode latihan peregangan itu. Apakah nanti Anda berlatih dengan yang namanya peregangan dinamis ya, atau dinamis stretch, ataukah Anda bekerja dengan melatih dengan peregangan dinamis, ataukah statis, ataukah PNF, ataukah juga yang ICE ya. Jadi tujuannya apa? Ya otomatis untuk mendapatkan kelentukan, baik itu kelentukan sendi ya, juga kelenturan daripada otot-otot ya, sehingga dihasilkanlah mobilisasi gerak yang baik untuk bisa beraktivitas secara lebih baik. Jadi kalau Anda nanti berencana untuk berlatih kebugaran ya, ingat kata molif ya, molis itu ya. Jadi intinya adalah molis, yang pertama adalah move, kemudian lift dan strength ya. Ya. Kemudian yang kedua juga Anda bisa menggunakan yang namanya fit ya. Jadi FITT ya. Yang pertama fit itu adalah frekuensi. Ya. Frekuensi itu apa? Otomatis berapa banyak ya. Berapa banyak unit latihan per satuan waktu yang akan kita tingkatkan. Jadi bisa Anda mau berlatih kebugaran ya, Anda sama dengan melatih fisik yang lain ya. Bisa dengan daya tahan, kekuatan, kecepatan yang tadi sudah ada di bagian belakang itu, ada 10 komponen biomotorik itu. Terserah Anda mau menggunakan yang mana. Ya, tetapi Anda bisa juga frekuensi ini bisa terkait dengan lamanya waktu ya. Lamanya waktu, apakah juga Anda mau berlatih setiap hari, ataukah cuma 1 minggu ya 3 kali, ataukah 1 minggu 5 kali. Ini itu juga terkait dengan frekuensi ya. Kemudian yang kedua adalah intensitas. Jadi menunjukkan derajat kualitas latihan. Jadi intensitas nanti ada penjabarannya di belakang. Ya, kalau orang-orang yang terutama seperti Bu Christine yang sudah atlet ya, dan Bapak Ibu yang sudah biasa berlatih dan seterusnya, ya otomatis sudah tidak asing lagi dengan kata intensitas ya. Kalau intensitas berarti kita kenal apa yang namanya kualitas latihan gitu. Nah, yang ketiga itu time. Ya, time itu lama setiap sesi dalam latihan itu. Ada yang mau berlatih sekian lama silakan, ada yang cuma berlatih sebentar saja juga silakan. Nanti akan kita lihat di bagian belakang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah type ya, atau model latihan. Maka Anda wajib memilih model apa yang Anda akan gunakan dalam sebuah proses latihan ya. Untuk mendapat sebuah
densitas latihan ini kan sebenarnya perbandingan antara waktu istirahat dan waktu kerja, atau juga mungkin waktu berlatih dan juga waktu beristirahat ya. Jadi kalau kita lihat ya, rata-rata orang kalau berlatih dalam jangka waktu yang panjang, mereka juga membutuhkan istirahat yang cukup untuk mendapatkan sebuah kompensasi yang baik. Nah, tapi kalau juga Anda berlatih hanya dalam jarak-jarak pendek saja, Anda juga membutuhkan istirahat yang juga tidak terlalu panjang. Ini terkait juga dengan persoalan waktu. Ya. Dan density itu apa? Ya, biasanya menunjukkan hubungan atau fase antara aktivitas pemulihan maupun aktivitas latihan. Ya, kalau Anda lihat di sini di layar Anda itu ya, kalau kita berlatih ya, misalnya di minggu pertama saya berlatih di posisi sekian. Nanti minggu yang berikut atau hari esoknya saya tidak lagi dulu meningkatkan ya, tapi saya menurunkan dulu sehingga pemulihan saya bisa lebih baik. Ya, nanti mungkin hari ketiga kita naikkan lebih tinggi lagi, dan kemudian nanti hari keempat kita turunkan lagi. Jadi dia ditingkatkan secara tidak secara linear ya, tetapi secara berjenjang ya. Ini mungkin gambarannya. Jadi kalau Anda berlatih ya, tidak bisa juga kita meningkatkan kualitas kita secara menyeluruh, apakah itu terkait dengan volume, intensitas, repetisi, recovery ya. Tapi mungkin kita tingkatkan ya salah satu di antaranya, atau mungkin dua di antaranya sudah cukup ya. Jangan sampai dari sisi volumenya, misalnya jarak larinya kita sudah tambah jauh, tapi kemudian kecepatannya juga harus kita tambah. Nah, ini paling tidak kita mungkin bisa memilih ya, kecuali ketika stamina kita sudah sangat baik, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau saya menyarankan bisa ditingkatkan secara bertahap. Jadi kalau Anda lihat di gambaran di layar Anda ya, itu ditingkatkan secara bertahap ya, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, dan nanti minggu keempat itu mungkin dia akan sejajar dulu sebelum ketika minggu terakhir dia naik. Begitupun pada tahapan-tahapan selanjutnya ya. Ya, kalau Anda lihat dari prinsip ya, intensitas ini ada, kalau orang bilang intensitas biasanya otomatis di dalamnya yang tadi sudah saya katakan itu ya, apakah itu volume ya, dan bagaimana orang mengukur denyut nadi seseorang ya. Biasa orang untuk mendapatkan kualitas atau intensitas latihan itu, maka otomatis orang mengukur denyut nadi. Ataukah bagaimana orang mengukur repetisi maksimal, berapa kali dia melakukan ulangan ya. Sedangkan kalau level daripada intensitas itu seperti ada pada tabel Anda, bagaimana orang latihan, kalau dikatakan latihan dengan intensitas rendah itu otomatis denyut nadi kita ya mungkin antara 30% sampai 50% ya. Nah, itu termasuk rendah ya. Kemudian 50 sampai 60 itu mungkin dikatakan mudah ya. 60% sampai 75% itu mungkin sedang ya. Dan 75% sampai 85% itu dikatakan sebagai submaksimal. Nah, di atas 85% sampai 100% itu otomatis dikatakan sebagai maksimal. Nah, ini bagaimana seseorang melakukan latihan-latihan. Jadi meskipun kita di rumah ya, sebenarnya tidak ada pantangan buat seorang atlet. Dia tetap berlatih di rumah. Ya, kalau di luar maka otomatis dia harus tetap menggunakan protokoler protap ya, protap kesehatan yang terutama dengan COVID saat ini ya. Ya. Kalau yang terkait dengan volume, ya, orang bicara volume otomatis orang bicara tentang isi ya. Waktunya bagaimana ya, jaraknya bagaimana, berapa kali dia harus mengulang, itu semua ada yang terkait dengan repetisi. Sedangkan kalau orang mengukur kualitas latihan, jadi volume itu biasanya adalah dikenal dengan yang namanya kuantitas. Sedangkan kalau yang intensitas, otomatis orang bicara tentang kualitas. Maka orang bicara tentang kualitas latihan, bagaimana mengukurnya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Orang menggunakan denyut nadi dan seterusnya. Ya, ini gambaran kepada kita.
Kemudian juga dari prinsip waktu ya. Prinsip waktu latihan, orang biasanya ada yang berlatih tapi tidak sistematis ya. Kalau kita melihat definisi latihan itu kan, latihan yang dilakukan harus secara teratur, sistematis ya, kontinu, berulang-ulang dengan kian hari kian menambah aktivitas beban latihannya. Itu kalau definisi dari latihannya. Nah, kalau kita mau berlatih secara sistematis, ya kita harus tahu. Terutama kita saya melihat banyak kita orang olahraga tahu tapi malas untuk melakukannya. Saya mau mendapatkan kebugaran yang baik, tapi saya langsung latihan intinya. Saya tidak pernah melakukan pemanasan. Padahal kita mempersiapkan tubuh kita, terutama adaptasi, ya, bagaimana tubuh kita beradaptasi dengan apakah itu lingkungan kita, ya, apakah itu suhu badan kita, ya, apakah itu kesiapan dari otot sendi kita, itu harus bisa dikembangkan. Dan itu dikembangkan di mana? Ya otomatis di bagian pemanasan. Jadi orang mau berlatih jangan lupa pemanasan. Ya, kemudian yang kedua, otomatis untuk mendapatkan kebugaran, ya kita sebaiknya lebih fokus. Mau latihan kebugaran ini apa? Ya, mau kebugaran mana yang mau kita tingkatkan? Ya, bentuk latihannya kayak apa? Modelnya apa? Model latihan yang kita mau pakai apa? Ya, apakah yang sifatnya aerobik ataukah yang anaerobik? Ya. Dan kemudian pendinginan, ya, cool down-nya itu jangan sampai dilupakan. Karena banyak kita setelah latihan selesai ya kita anggap sudah selesai. Padahal otot-otot yang tadi berkontraksi banyak-banyak itu, otot-otot yang berkontraksi maksimal itu, ya seyogianya kita kembalikan dalam posisinya, sehingga otot-otot itu menjadi stabil kembali, dan besok badan kita mungkin tidak menjadi sakit-sakit, ya, tidak menjadi pegal-pegal, dan seterusnya. Nah, ini menjadi penting buat kita. Yang terkait dengan waktu, ya otomatis kita bicara tentang durasinya. Ya, ada orang yang bicara tentang latihan. Saya mau latihan di rumah, tapi saya tidak tahu berapa waktu yang harus saya gunakan. Ya, waktu ini terserah Anda. Ya, Anda bisa memvariasi waktunya, ringan, berat, sedang, ya, silakan menyesuaikan. Tapi otomatis kalau standar secara menyeluruh, ya kita menggunakan lamanya antara 30 menit ya sampai bahkan orang berlatih sampai 5 jam. Jadi kalau dari sisi lamanya kita katakanlah dari 30 menit sampai 1,5 jam itu yaitu sebagai latihan yang pendek ya. Tapi kalau Anda mau latihan yang sedang mungkin ya bisa menggunakan 2 jam atau lebih ya. Kemudian untuk latihan yang lebih panjang ya dalam jangka waktu yang juga kurun waktu yang lebih lama ya maka Anda bisa melakukannya dengan berlatih di atas atau di atas 3 jam seperti tadi ya. Jadi bagaimana nanti Anda menyusun program latihan Anda di rumah situasi COVID, moga-moga tidak mengganggu kita bisa tetap berlatih dengan sempurna, berlatih dengan baik ya. Tetapi tentu saja yang tadi ya memperhatikan protap-protap tadi itu. Ya, kalau prinsip type tadi ya kita lihat apakah nanti kita menggunakan yang namanya sistem inersi apakah aerobik ya ataukah yang anaerobik. Kalau kita menggunakan latihan yang sifatnya aerobik ya berarti kita menggunakan intensitas yang rendah atau sedang ya, tapi waktu latihannya panjang. Jadi saya berlari jauh, saya otomatis tidak bisa berlari dengan cepat. Saya otomatis berlari dengan kecepatan yang ya, mungkin bisa konstan, bisa juga sekali-sekali beristirahat, tidak apa-apa. Ini yang terkait dengan yang sifatnya aerobik. Tapi kalau Anda mau berlatih yang sifatnya anaerobik, ya silakan ya dengan melakukan latihan dengan intensitas yang tinggi tapi waktunya cepat. Jadi mungkin kita berlari 800 meter, ya, mungkin 2 kali keliling lapangan tapi dengan target-target satuan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya sehingga kita tetap berada konstan dengan menggunakan waktu yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Maka otomatis Anda bisa juga berlatih secara baik, ditingkatkan secara baik dan Anda berlatih dengan menggunakan yang namanya anaerobik ya. Ya. Dari prinsip latihan kebugaran
beda-beda tipis lah dengan latihan-latihan pada umumnya. Jadi Anda mungkin pernah dengar atau sering mendengar namanya prinsip overload. Ya, ada juga